Shalom saudara, kita jumpa lagi. Kiranya kita terus berada dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan terus rengkuh kami ke dalam anugerah Tuhan. Berkati kami dengan firman Tuhan yang segera kami dengarkan. Amin. Silakan saudara membaca firman Tuhan dari Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai ayat 39. Sementara saya membaca sebagian dari ayat 34. Demikian firman Tuhan. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarnya, menyimpan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, kalau kita diminta untuk memilih, menikmati kesenangan atau mengalami penderitaan, kita tentu akan segera memilih menikmati kesenangan. Menikmati kesenangan akan membuat kita spontan tersenyum, bahkan tertawa gembira. Sebaliknya, kita segera menolak penderitaan sebagai pilihan kita. Mengapa? Karena penderitaan itu menyakitkan, penderitaan itu menyusahkan, penderitaan itu menyesakkan jiwa, penderitaan itu menguras air mata, dan untuk menahan penderitaan, orang membutuhkan banyak sekali energi. Namun saudara, kehidupan Kristen adalah kehidupan mengikut Kristus. Jalan Kristus adalah jalan salib. Mengikuti Kristus berarti harus melewati jalan salib. Tuhan Yesus bahkan pernah berkata, "Aku tidak punya bantal untuk meletakkan kepala." Dengan kata lain, setiap pengikut Kristus sangat potensial mengalami penderitaan sebagai konsekuensi dari imannya. Seorang rekan pendeta pernah berkata, jalan kehidupan pengikut Kristus di dunia ini bukan jalan yang halus, yang rata, dan penuh taburan bunga yang harum. Sebaliknya, jalan kehidupan Kristen di dunia ini justru sering melewati batuan tajam, onak duri, dan aneka jalan terjal. Mengapa demikian? Karena standar kehidupan Kristen sangat berbeda dengan standar dunia di mana kita tinggal. Dunia yang kita tinggali adalah dunia yang sakit, yang cemar oleh dosa, dan yang bertentangan dengan Allah. Bagi dunia, ketidakjujuran dapat ditolerir, sedangkan bagi Allah, ketidakjujuran tidak dapat dikompromi, apapun alasannya. Bagi dunia, dosa kadang dapat dimaklumi. Sementara bagi Allah, dosa adalah dosa, yang buahnya adalah maut, yang tidak dapat ditolerir sama sekali. Dan sebagainya, dan sebagainya. Oleh karena itu, setiap orang percaya yang setia dan mengasihi Tuhan, sangat mungkin mengalami penderitaan oleh kebenaran dalam menjalani kehidupan Kristennya di tengah-tengah dunia ini. Nah, penderitaan semacam ini juga yang dialami oleh jemaat Yahudi Kristen, yang menjadi alamat tujuan penulisan surat Ibrani ini. Mereka mengalami penderitaan dalam kesetiaan. Mereka menjadi pengikut Kristus, dan mereka bersuka cita ketika merespon penderitaan yang mereka alami itu. Mengapa mereka bersuka cita dalam penderitaan yang mereka alami? Pertama, penderitaan itu mendewasakan, mematangkan, dan memurnikan. Saudara, emas itu tidak pernah takut akan api. Emas justru semakin dimurnikan dan semakin berkilau oleh api. Penderitaan seperti api yang memurnikan emas. Penderitaan itu mematangkan, mendewasakan, dan memurnikan seseorang. Kedua, penderitaan yang mereka alami membawa mereka mengalami Tuhan dan kebaikannya. Mereka tentu tahu bahwa Tuhan Maha Baik dan penuh kasih. Tetapi mengetahui saja bahwa Tuhan itu penuh kasih dan Maha Baik tidak cukup
Tuhan yang penuh kasih dan maha baik itu harus dialami. Seringkali kehadiran Tuhan tidak terasa teralami ketika seseorang dalam keadaan normal-normal saja. Justru kehadiran Tuhan sangat terasa ketika seseorang berada dalam penderitaan. Dalam keadaan normal, cahaya terang benderang sering dianggap biasa. Tetapi dalam keadaan gelap gulita, cahaya sekecil apapun menjadi sangat berharga. Udara bebas dengan oksigen yang melimpah seringkali dianggap lumrah ketika seseorang berada dalam keadaan segar bugar. Tetapi ketika nafas sudah tersengal-sengal, betapa berharganya oksigen setengah tabung. Begitulah penderitaan membawa orang untuk peka merasakan kehadiran dan kebaikan Tuhan. Saudara, tentu saja Tuhan tidak pernah memprogramkan kita untuk menderita. Tetapi ketika penderitaan itu terjadi, Tuhan memakainya untuk membuat kita menjadi semakin matang di hadapannya. Tuhan memakainya juga agar kita mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Saudara, tetaplah bersukacita sekalipun dalam penderitaan, karena sukacita adalah salah satu buah yang dihasilkan dalam persekutuan kita dengan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah sumber sukacita kami, dan biarlah dalam keadaan pun, baik ketika kami senang ataupun susah, sukacita Tuhan itu memenuhi kami. Karena Tuhan, kami disadarkan oleh-Mu bahwa sukacita dalam keadaan apapun adalah buah daripada persekutuan kami dengan Tuhan, Sang sumber sukacita itu. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus, sumber sukacita kami. Amin.